Menantu Super. Bab 4821-4830. Bab 4821. Jadi bagaimana jika Anda melawan arus? Segera setelah itu, tanah retak. Seolah-olah seluruh dunia runtuh pada saat itu. Kedua orang itu gemetar dan menjadi goyah. Meskipun keduanya adalah kultivator, mereka tidak dapat menahan ganasnya guncangan tersebut. Seolah-olah gempa berkekuatan 10 skala Richter akan terjadi tepat di bawah kaki Anda. Foto. Lah. Namun yang aneh adalah meskipun terjadi guncangan hebat, tembok kota tidak roboh dan rumah tidak roboh, seolah-olah langit dan bumi hanya retak. Sebelum mereka berdua sempat bereaksi, cahaya aneh menutupi dunia. Kedua orang itu benar-benar tersengat oleh cahaya ini dan tidak bisa membuka mata, namun ketika mata mereka dibutakan oleh cahaya terang itu sejenak, mereka hampir tidak bisa melihat ada warna merah, biru, putih, dan lain-lain dalam cahaya itu. Itu 8 warna. Tidak, itu 9 warna. Karena dalam 8 pancaran cahaya, terlihat aura hitam terbungkus di dalamnya, tapi sepertinya menembus bungkusan itu. Ledakan. Segera setelah itu, kekuatan badai yang sangat ganas melanda. Di darat, apakah mereka pengusaha biasa, pengawal yang mereka bawa, atau bahkan puluhan ribu pria berbaju hitam di luar kota, semuanya diliputi badai saat ini. Kekuatan badai berlalu, menyapu seluruhnya, menyebar seperti abu di tanah seluas 10.000 meter. Hampir sama dengan gempa, tembok kota masih ada dan rumah masih utuh, namun luka yang diderita manusia dan hewan sebanding dengan pukulan keras oleh seseorang. Ketika para pedagang membuka pintunya, mereka mendapati mereka semua tergeletak di tanah, bergoyang ke sana kemari, berserakan seperti pasir. Ini hasil perlawanan bersama para bawahannya saat badai melanda. Jadi, sebagai perbandingan, suatu tempat agak memalukan. Misalnya, restoran tempat Han Sanqian pernah menginap sebelumnya. Karena ini adalah bisnis dan terbuka untuk umum, kecuali 2 penjaga keamanan yang memiliki beberapa keterampilan, sebagian besar adalah staf layanan dan tentu saja tidak memiliki cukup penanaman. Setelah badai datang, mereka berhasil menyelamatkan nyawa mereka di bawah perlindungan rumah, tapi kekuatan badai aneh membuat mereka sulit untuk melawan. Ketika pelayan membuka matanya, meskipun dia terkejut karena dia tidak terluka parah, dia bahkan lebih terkejut lagi. Masalahnya, dia masih membersihkan lantai 3. Tapi sekarang, di lantai pertama, dia jelas-jelas mengenakan pakaian, tapi sekarang dia hanya mengenakan celana dalam. Penjaga toko juga tercengang. Dia jelas membeli vas batu giok tadi malam, dan karena dia tidak bisa menaruhnya turun, dia baru membelinya. Ketika diguncang, dia langsung memegangnya di pelukannya. Tapi vas di pelukannya menghilang, tanpa sadar ia mencari-cari di tanah, namun sayangnya, ia tidak melihat vas tersebut di tanah, bahkan pecahan vas pun tidak tertinggal. Di mana bunganya, dan vasnya? Penjaga toko mencarinya dengan ketidakpuasan dan kecemasan di wajahnya, tetapi setelah mencari ke sekeliling, masih tidak ada jejak. Mungkin dia terlalu menyukainya, atau mungkin dia juga terlalu menyukainya. Cemas dia tidak hanya mencarinya di lantai pertama. Dia bahkan pergi ke lantai 2 dan 3. Tapi jelas, bahkan jika dia mencari di seluruh restoran, dia tidak akan pernah menemukan vas itu lagi. Karena di toko batu giok, dia hanya khawatir gerakan besar itu akan merusak batu gioknya. Tetapi siapa sangka setelah guncangan dan badai berakhir, dia menemukan bahwa batu gioknya tidak hanya tidak rusak sama sekali, tapi Mor punya batu giok. Jika dia mengingatnya dengan benar, lalu bukankah vas giok ini dijual kepada pemilik restoran kemarin? Bosnya jelas belum pernah ke sini, jadi kenapa vas ini dikembalikan ke tokonya? Dia membuka lemarinya tanpa bisa dijelaskan, dan setelah melihatnya, dia terkejut menemukan sesuatu yang sangat aneh. Di konter, puluhan ribu batu kecubung jelas hilang. Ia menyentuh pelipisnya dan berusaha keras mengingat semuanya. Saat itu, ia merasa menjual vas itu kepada pemilik restoran kemarin seperti kejadian bertahun-tahun yang lalu. Sangat samar-samar. Tapi di luar kekaburan itu, sepertinya itu ada dalam ingatanku sendiri. Jadi, apakah aku menjual vasnya atau tidak? Ini, apa yang terjadi? Dia tidak mengerti sama sekali, tapi dia langsung memikirkan keterkejutan dan badai. Mereka pasti sedang mempermainkan mereka. Memikirkan hal ini, tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dia bergegas keluar toko sambil memegang vas dan melihat ke arah langit. Bab 4822 membalikkan waktu dan ruang. Di langit, saat ini sangat sepi. 8 orang masih berkumpul, menunjukkan postur yang aneh. Di tengah, Han Sanqian masih terkepung. Hanya saja,
Sesuatu yang berbeda dari sebelumnya adalah 8 pilar warna yang diikatkan pada tubuh Han San Qian, semuanya bersinar dengan cahaya hitam samar saat ini. Kedelapan orang itu sepertinya telah menyadari kelainan tersebut dan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Dengan tergesa-gesa, mereka masing-masing mengaktifkan energi iblis di tubuh mereka untuk mencoba menstabilkan serangan mereka. Namun, begitu 8 orang itu mengerahkan kekuatan mereka, mereka langsung menyadari ada sesuatu yang lebih besar yang tidak beres. Begitu kekuatan itu keluar, mereka merasakan ada kekuatan lain yang datang berlawanan arah dengan kekuatan mereka, sampai ke telapak tangan mereka. Apa maksudmu? Utusan khusus itu mengerutkan kening. 7 orang lainnya jelas menyadari situasi abnormal ini dan saling memandang dengan keraguan di mata mereka. Foto. Lah. Haha. Sebuah cibiran datang, dan semua orang mencari suara, hanya untuk melihat Han San Qian, yang diikat oleh mereka di tengah, mengangkat kepalanya saat ini. Kulitnya kembali normal, rambutnya juga kembali ke warna normal, dan matanya kembali ke penampilan aslinya. Namun, dibandingkan dengan pembunuhan yang mendominasi warna darah, mereka lebih dingin dan kejam. Han San Qian, kenapa kamu tertawa? Kamu masih bisa tertawa ketika bencana mendekat. Begitu ya, kamu benar-benar babi yang tidak takut air mendidihkan. Han San Qian tersenyum dingin, bencana adalah datang. Siapa yang menghadapi bencana? Tentu saja. Utusan khusus itu ingin menuduh dengan keras, tetapi sayangnya, ketika kata-kata itu terucap dari bibirnya, dia terkejut dan tidak bisa berkata-kata. 8 pilar ajaib yang terhubung ke Han San Qian tiba-tiba berubah warna sepenuhnya. Energi iblis hitam menyebar ke seluruh 8 pilar pada saat yang tidak diketahui. Manik-manik berwarna-warni, yang awalnya memiliki warna berbeda, tiba-tiba tersisa hanya 8 manik-manik hitam dan telanjang yang berdiri di sana. Dari kejauhan, tempat ini lebih terlihat seperti tempat terperangkap dari neraka dibandingkan sebelumnya. Bagaimana bisa? Utusan khusus itu sangat terkejut dan memandang pilar ajaib di tangannya dengan tidak percaya. Dia tidak mengerti kenapa bisa seperti ini. Ya, warna di depanku memang terlihat lebih jahat dan suram, tapi itu hanya berdasarkan persepsi dangkal lainnya. Dalam situasi nyata, masing-masing dari 8 penjaga memiliki kekuatan yang berbeda, dan tentu saja warna mantra yang mereka kendalikan juga berbeda. 8 warna berbeda tersebut akhirnya dapat disatukan menjadi satu untuk memadatkan warna tanda tersebut. Tapi sekarang, 8 warna berasal dari spesies yang sama, warnanya sama persis, disebut apakah ini? Sepertinya tanda itu ditutupi lapisan debu. Kamu terkejut, bukan? Han San Qian mencibir. Tidak, itu tidak mungkin, sama sekali tidak mungkin. Han San Qian, aku tahu kamu sangat kuat, tetapi tidak mungkin bagimu untuk bisa memecahkan permainan. Ya, 8 iblis sangat kuat, bahkan jika kamu adalah seorang yang sejati. Ya Tuhan, sangat mustahil untuk keluar dari perangkap kami, apalagi menyerang balik kami seperti ini. Ya, Han San Qian melakukan serangan balik kepada mereka. Han San Qian tidak perlu melakukan gerakan lain, semua orang hanya perlu merasakan perubahan pilar untuk memastikannya. Namun pertanyaannya adalah, bagaimana Han San Qian bisa membantahnya? Tidak peduli seberapa kuatnya dia, di bawah formasi 8 setan yang menentang surga, dia harus dijebak secara paksa. Pada titik ini, tidak hanya mereka berdelapan yang bingung, tetapi bahkan para tetua yang menyaksikan pertempuran di kejauhan pun penuh dengan pertanyaan. 8 setan menentang surga. Meskipun tingkat kultivasi 8 orang itu tidak sebaik, tapi tidak terlalu buruk. Ini diberikan kepadaku oleh leluhurku, Han San Qian, kamu tidak mungkin melakukannya, gumam sesepuh. Dia mengira Han San Qian akan sulit untuk dihadapi, namun hingga saat ini, dia tidak menyangka bahwa Han San Qian akan begitu sulit untuk dihadapi. Bagaimana dia melakukannya? Tidak peduli. Seberapa kuat dia, menurut anggaran awal, 8 iblis terperangkap di dalam dirinya dan tidak dapat melukainya, tetapi dia tidak dapat membebaskan diri. Ini sudah merupakan perkiraan yang paling berlebihan. Namun dia tidak menyangka bahwa meskipun telah melakukan semua perhitungan, dia tetap saja melewatkannya atau meremehkannya. Berikan aku jawaban ini, Han San Qian. Tersenyum sinis dan memandang utusan khusus itu, apakah sulit untuk melawanmu? Bukankah itu sulit? Han San Qian menggelengkan kepalanya, sangat mudah bagiku, bahkan. Aku tidak hanya bisa melawanmu, tapi aku juga bisa. Han San Qian tidak melanjutkan, tapi utusan itu segera menjadi terkejut karena Bab 4823 jadi apa? Dia hanya merasakan matanya menjadi gelap, dan kemudian, suara tajam langsung menerpa dirinya. Utusan khusus itu tiba-tiba merasakan sakit yang membakar di wajahnya.
Ketika dia menoleh ke belakang dan menyentuhnya dengan ringan, dia merasa wajahnya membengkak. Dia cemas dan marah. Ketika dia melihat ke atas, dia melihat Han Sanqian, yang terjebak di tengah, menatapnya dengan dingin. M.V.O.L. Bagaimana? Apakah tamparan ini terasa nyaman? Tanya Han Sanqian. Meskipun ada banyak orang di tempat kejadian, tak terhitung banyaknya orang di darat dan 8 orang di langit, pemandangan hari ini sungguh halus karena tersapu oleh badai dan getaran. Oleh karena itu, tamparan di wajah ini dapat didengar oleh hampir semua penonton. Apakah kamu baru saja menamparku? Utusan khusus itu marah dan gelisah, menunjuk ke arah Han Sanqian dan membuat seluruh tubuhnya gemetar karena marah. Apakah para pecundang ini berani menamparmu? Han Sanqian mencibir. Ya, mereka semua adalah rekan kerja, dan mereka satu kelas. Belum lagi mereka sekarang sedang bertarung bersama. Bahkan di saat normal, meskipun ada pertengkaran antara kedua belah pihak, sama sekali tidak mungkin untuk naik ke level ini. Apalagi utusan khusus saat ini masih menjadi komandan garis depan dan lebih unggul dari mereka dalam situasi pertempuran. Oleh karena itu, setelah memikirkannya, satu-satunya yang berani melakukan hal seperti itu adalah Han Sanqian. Tapi kenapa dia bisa bergerak? Dia tidak bisa bergerak sama sekali. Ini tidak mungkin, Han Sanqian, tidak mungkin bagimu untuk bergerak di antara 8 iblis yang menentang langit. Bahkan jika Han Sanqian dapat menentang langit dan menggunakan energi sihir mereka untuk melawan, itu hanya batasnya. Han Sanqian Yu meminjam kekuatan untuk bertarung, meskipun luar biasa, sampai batas tertentu, metode ini bisa berhasil. Tetapi jika Anda ingin mengatakan bahwa dia bisa bergerak, itu tidak masuk akal. Ini seperti jika Anda mengunci seseorang dengan rantai besi yang ditempa dari bahan langka, ketika orang tersebut tidak dapat menggunakan tingkat kultivasi atau alat apapun dan hanya dapat menggunakan kekuatannya yang paling biasa, tiba-tiba, dalam sekejap mata, dia muncul di hadapanmu. Ini tidak bisa dibilang keterlaluan, ini hanya membuat orang mempertanyakan kehidupan mereka. Apa-apaan ini? Bagaimana jika itu mungkin? Han Sanqian berkata sambil tersenyum, segala sesuatu di dunia ini mungkin. Siapa yang bisa menilai apa yang mungkin dan apa yang tidak mungkin? Berhentilah menyombongkan diri. Han Sanqian, kamu tidak bisa bergerak sama sekali. Hanya saja, tamparan tadi jelas-jelas berasal dari kami. Seseorang berhenti. Mendengar apa yang dikatakan pria itu, 7 orang lainnya mengalihkan pandangan mereka. Iya, aku lupa. Ini mungkin saja disebabkan oleh salah satu dari kita. Jangan lupa, barusan, Han Sanqian menggunakan trik untuk mengirimkan energi iblisnya ke belakang, dan salah satu dari kita bukan tidak mungkin seseorang tidak stabil dan kehilangan akal sehat karena invasi, dan kemudian tiba-tiba melancarkan serangan ketika kita semua tidak memperhatikan. Han Sanqian langsung tertawa, kalau begitu kamu bisa membicarakannya, siapa yang dikendalikan olehku? Mungkinkah salah satu dari kalian melakukan hal seperti itu dan tidak segera melaporkannya? Mungkin itu hanya dorongan sementara, dan kamu untuk sementara melupakannya karena beberapa trikmu. Apa yang kamu lakukan tadi? Han Sanqian bergetar kepalanya dan berkata tanpa daya, pada titik ini, saya harus mengatakan, apakah orang ini atau iblis, mereka semua sama, mereka hanya ingin mempercayai apa yang ingin mereka percayai. Sungguh menarik bahwa Anda bisa tidak mempercayai semua kebenaran dan bahkan memfitnah kebenaran. Jangan berpidato panjang lebar kepada kami, Han Sanqian, kamu sudah ketahuan oleh kami, lebih baik katakan yang sebenarnya secara langsung. Kebenarannya. Han Sanqian mengangguk, bukan tidak mungkin untuk mengatakannya, tapi jelas kamu tidak mempercayaiku bahkan jika aku mengatakannya, tapi sekarang aku punya cara untuk membuatmu mempercayainya. Aku tidak tahu, semuanya. Apakah kamu tertarik untuk memberikannya? Mencoba. Melihat senyum dingin Han Sanqian, 8 orang itu tiba-tiba merasakan firasat buruk. Namun, mereka lebih penasaran tentang apa yang akan dilakukan Han Sanqian selanjutnya. Bab 4824 cobalah saja. Han Sanqian, apa yang ingin kamu lakukan? Jika kamu punya nyali, datang saja ke sini. Mungkinkah kami berdelapan masih takut padamu? Itu benar, berhenti bicara omong kosong. Han Sanqian tersenyum dingin, oke, itu sesuai keinginanmu. Setelah mengatakan ini, sebelum 8 orang sempat bereaksi, mata mereka tiba-tiba menjadi hitam, diikuti oleh 8 jentikan. Semua orang seketika merasakan sakit di wajahnya, ketika mereka mengulurkan tangan dan menyentuhnya, separuh wajah mereka sudah bengkak seperti utusan khusus sebelumnya. Apa yang sedang kamu lakukan? 8 orang itu memandang Han Sanqian dengan cemas dan marah. Foto. Lahan.
San Qian sangat acuh tak acuh, apa? Bukankah kamu mengatakan bahwa aku mengendalikan seseorang? Sederhananya, aku akan memberimu tamparan di wajah untuk semua orang, sehingga aku tidak mengendalikan siapapun, kan? Dalam satu kalimat, seseorang memandang orang lain dengan mata besar dan mata kecil berarti tidak memperlakukan orang sebagai manusia. Ejekan itu sangat berlebihan. Namun, tidak seorang pun di antara 8 orang yang peduli dengan gelombang ejekan ini. Yang lebih mereka pedulikan adalah Han San Qian benar-benar bisa bergerak. Artinya, 8 iblis melawan surga tidak sekuat yang mereka kira, karena Han San Qian tidak terjebak. Mustahil Han San Qian, kenapa? Meski kami berdelapan kurang berprestasi, kami tetap dianggap pemain bagus. Ditambah dengan cara menandai, saat kami bergandengan tangan, itu hanya seteguk air. Mereka jauh lebih kuat daripada orang biasa. Jika bukan karena persyaratan yang sangat tinggi dari 8 iblis untuk para kultivator, 8 orang itu bahkan akan bertanya-tanya apakah mereka telah digendong oleh orang lain sepanjang hidup mereka, sehingga mereka tidak dapat menemukannya. Bakat mereka sama sekali. Jadi jika itu bukan miliknya, mungkinkah Han San Qian tidak terkalahkan? Sayangnya Han San Qian tidak akan memberitahu mereka jawabannya sekarang, tetapi hanya akan menggunakan tindakan untuk memberikan respons terbaik. Detik berikutnya, Han San Qian bergerak langsung, dan 8 pilar ajaib yang terperangkap di tubuhnya langsung digenggam oleh tangannya dan diayunkan ke samping. 8 tali yang seharusnya menjebaknya tiba-tiba menjadi alatnya untuk menjebak 8 orang lainnya, bahkan 8 orang tersebut bahkan tidak sempat bereaksi sebelum dilempar oleh Han San Qian. Meskipun melemparkannya seperti ini tidak berbahaya sama sekali bagi ahli seperti mereka, itu memalukan. Bear. Bukankah ini hula hoop yang dilempar orang dewasa ke anak-anak? Dia orang yang hebat, tidak ada yang tahan dipermainkan seperti ini. Letakkan, lepaskan aku. Han San Qian, jika kamu ingin bertarung, gunakan saja senjata sungguhan atau pedang sungguhan. Bagaimana kamu bisa menjadi pahlawan seperti ini? Semua orang di antara 8 orang-orang ingin membebaskan diri, tetapi kekuatan mereka dikeluarkan di atas sihir. Terputus dengan gegabah, takut akan serangan balasan, saya harus berteriak kepada Han San Qian untuk berhenti terlebih dahulu, dan beberapa orang dapat berkumpul kembali untuk melawan. Tapi tidak mungkin Han San Qian bisa melakukan apa yang mereka inginkan. Tidak hanya dia tidak menahan diri sama sekali, tapi gerakan tangannya semakin cepat. Kedelapan orang itu mati rasa, dan ayunan acak ini membuat mereka pusing. Namun, mereka berdelapan bukanlah orang bodoh, dan memiliki pengalaman bertempur yang kaya. Sambil berteriak, mereka mencoba mendapatkan kembali kekuatan mereka dan mundur dengan cepat. Tapi ketika 8 orang hendak melakukannya, mereka 8 tiba-tiba menemukan bahwa sebelum mereka menggunakan kekuatan apapun, benda yang menahan mereka tiba-tiba terputus. Sebelum mereka bisa bereaksi, mereka 8 kehilangan fokus. Terbang keluar. Persetan, Han San Qian, kamu tidak memiliki etika bela diri. Sial, kamu ingin malu, tetapi kamu tidak ingin malu. Setelah ledakan pelecehan, Han San Qian tampak tidak bersalah, tidak. Apakah kamu memintaku untuk melepaskannya? Jika aku tidak melepaskannya, kamu akan mengatakannya. Jika aku melepaskannya, kamu masih akan mengatakan bahwa aku sangat sulit untuk dilayani. Lupakan saja, aku akan mendengarkanmu untuk yang terakhir kalinya. Aku akan melawanmu dengan pedang dan senjata sungguhan. Begitu dia jatuh, Han San Qian terlontar dengan ganas dan bergegas menuju orang-orang terdekatnya. Tiba-tiba salah satu dari 8 orang tersebut sedang sial, sebelum sempat berdiri tegak, ia langsung diserang oleh bayangan hitam. Bang! Dengan level Han San Qian, dalam serangan penuh, tanpa pemblokiran yang efektif, siapa yang bisa menahannya? Benar saja, di bawah serangan kritis Han San Qian, pria itu jatuh ke tanah seperti meteorit, membuat lubang di tanah. Dan dia sendiri langsung berubah menjadi asap hitam, mengucapkan selamat tinggal sepenuhnya pada dunia ini. Ketika ketujuh utusan khusus melihat ini, mereka semua terkejut. Pembunuhan instan. Rekan kerja dengan tingkat kultivasi yang hampir sama dengan mereka hampir tidak memiliki kekuatan untuk melawan Han San Qian. Ketujuh orang itu merasakan hawa dingin di punggung mereka. Bab 4825, benar-benar tak terkalahkan. Bagaimana kamu melawan ini? Ketujuh orang itu menatapku dan kamu, semuanya tercengang. Dalam pertarungan kelompok, tidak ada lawan, dan seorang prajurit akan kehilangan nyawanya. Kuncinya, dengan Han San Qian yang begitu galak, siapa yang berani melawannya? Apapun yang terjadi, pertahankan dia dan jangan melawannya dengan paksa. Kata utusan khusus itu, dan 6 orang lainnya mengangguk. Biarkan orang-orang di bawah menyerang bersama kita. Dengan cara ini,
Kita bisa melawan atau mundur, dan kita bisa menanganinya dengan mudah. Setelah mengatakan ini, utusan khusus melambaikan tangannya, dan tentara di bawah dengan cepat bersorak dan terbang menuju Han San Qian. Meledak itu meledak dan tiba-tiba mulai lagi. Otway. La ketujuh. Dari mereka juga memiliki peluang bertarung yang bagus, jadi mereka datang secara berkelompok dan mengintai Han San Qian. Han San Qian tersenyum dingin dan sangat menghina. 8 iblis sangat kuat melawan langit, seperti yang mereka katakan, dia tidak bisa bergerak sama sekali setelah terjebak. Namun, ini hanyalah sebuah aturan. Setelah di iblis, hampir seluruh tubuh dan kesadarannya ditempati oleh troll tersebut, karena kesalahan inilah 8 orang tersebut lebih banyak terjebak oleh troll itu sendiri. Dengan kata lain, itu adalah energi iblis yang sangat kuat dari troll itu sendiri. Tapi ini memberi Han San Qian Jinchan kesempatan untuk melarikan diri. Jika pihak lain kembali, dengan energi iblis troll saat ini, dia tidak memiliki peluang untuk menjadi iblis lagi, jadi akibatnya mungkin dia terjebak sampai mati. Oleh karena itu, bagi Han San Qian, dia hanya memiliki satu kesempatan untuk mematahkan 8 iblis lawannya. Untungnya, tidak ada bahaya setelah operasi. Orang yang paling dekat dengannya dibunuh oleh dirinya sendiri. Metode penentang surga 8 setan secara resmi kekurangan satu orang dan sulit untuk dibentuk. Jika bukan untuk tujuan menghancurkan formasi, karakter Han San Qian tidak akan bisa membunuh siapapun yang ditangkapnya secara acak. Dia pasti akan menangkap pencurinya terlebih dahulu dan rajanya terlebih dahulu, dan membunuh utusan khusus terlebih dahulu. Bagaimanapun, dia adalah komandan di medan perang. Tanpa 8 iblis, bagaimana kamu bisa melawanku? Hanya karena kamu memiliki begitu banyak orang. Han San Qian berkata dengan dingin. Detik berikutnya, dia bergerak dan menyerang langsung ke arah ribuan tentara dan 7 orang yang mengelilinginya. Di kota Yetian, suara tetesan jarum yang pelan dapat terdengar saat ini dibandingkan dengan ledakan yang terus-menerus di luar kota, satu terjadi di langit dan yang lainnya di bawah tanah. BR lebih besar dari tapi kota Yetian begitu sepi bukan karena hal lain, tapi karena mereka benar-benar terpana oleh Han San Qian. Luo Jin, ayah dan anak perempuannya, juga benar-benar kehilangan ketenangan, dan mereka membuka mulut sedikit, hampir sinkron satu sama lain. Setelah sekian lama, ledakan di luar membuat mereka berdua kembali ke dunia nyata. Apakah itu benar? Luo Jin berkata perlahan. Jika itu normal, dia hanya akan mengangguk, tetapi Luo Yinger merasa sedikit kaku. Butuh waktu lama baginya untuk berbicara perlahan, sepertinya. Ya. 8 setan menentang langit, apakah ini Han San Qian benarkah yang kamu katakan, Yinger? Ya, dia sama sekali bukan manusia, bukan, dia sama sekali bukan manusia di dunia ini. Kemampuan macam apa ini? Apakah ini baik-baik saja? Saya punya sudah lama hidup, dan aku akan masuk kubur di akhir hidupku, tapi aku begitu disegarkan oleh seorang anak muda. Penglihatannya sederhana, membuat orang tercengang. Putriku juga tidak tahu, Meskipun putriku secara intuitif merasa bahwa dia bisa membebaskan diri, tapi memikirkannya dan apakah dia bisa melakukannya adalah dua dunia yang berbeda. Orang ini benar-benar menakutkan. Luo Jin menggelengkan kepalanya, Yinger, kota Yetian tidak boleh menyinggung orang seperti itu, jika tidak, kota Yetian hanya akan dihancurkan seperti kastil iblis. Hari ini, klan iblis meskipun ada di sana adalah tren umum di belakang kita yang mengatur semua makhluk hidup, yang harus kita lakukan adalah jangan pernah memihak. Kota-kota kecil harus mengenali diri mereka sendiri dengan jelas dan menangani kedua belah pihak tanpa menyinggung siapapun. Ini adalah fondasi keberadaan kita. Bisakah kamu tahu? Luo Yinger sedikit terkejut saat mendengar kata-kata ini. Ayah saya sendiri tahu bahwa meskipun dia selalu rendah hati dan damai, dia tidak akan pernah terlalu banyak membicarakan masalah di kota dengannya. Namun hari ini, ayahnya mengucapkan kata-kata tersebut pada dirinya sendiri, yang menunjukkan bahwa Han San Qian telah sepenuhnya menaklukkan ayahnya dengan penampilannya, sehingga di mata ayahnya, Han San Qian telah menjadi orang yang mampu bersaing dengan kekuatan di belakangnya. Yinger mengerti, tapi Han San Qian masih sangat berbahaya sekarang. Meskipun tidak ada 8 iblis yang melawan surga, jutaan pasukan lawan masih ada, apalagi kemampuan Han San Qian untuk melarikan diri dari 8 iblis yang melawan surga. Bahkan jika dia melakukannya ratusan kali, dia masih tidak bisa menahan banyaknya orang di sisi lain. Itu benar, tapi sekarang aku tiba-tiba optimis, dan bahkan penasaran bagaimana Han San Qian akan menghadapinya selanjutnya. Bab 4826 Anda sudah selesai. Luo Yinger juga sangat penasaran dengan hal ini. Apa yang harus dilakukan Han San Qian untuk mengatasi situasi mendasar ini? Bunuh.
Terdengar suara pembunuhan dan ribuan kebakaran terjadi. Han Sanqian sekuat naga yang menyeberangi sungai. Namun, ketujuh tuan itu membawa ratusan ribu tentara dan kuda untuk menghadapinya gayung bersambut, yang jelas bukan kedok. Di bawah tembakan artileri yang terus-menerus, Han Sanqian bertempur semakin sengit, dan pasukan berpakaian hitam tidak menyerah sama sekali dan terus mengepung. Tetua, Han Sanqian ini benar-benar pemberani. Di samping tetua itu, seorang orang kepercayaan berkata dengan lembut. Penatua itu mengangguk, itu benar. Saya benar-benar tidak menyangka bahwa bahkan 8 iblis pun tidak dapat menjebak orang ini. Namun, untungnya, kami cukup memperhatikan satu sama lain. Kali ini, pasukan kami berada dalam kekuatan penuh. Bahkan Han Sanqian adalah dewa. Maka dia akan mati. Orang kepercayaannya tersenyum, namun, Han Sanqian memang telah mendapatkan reputasi. Bahkan jika dia jatuh, kemampuan tempur pribadinya pasti akan menjadi iblis. Legenda abadi dari klan. Sang tetua bergumam, dia layak untuk Han Sanqian. Sayang sekali kita tidak bisa menggunakan orang seperti dia. Kalau tidak, seberapa kuat pasukan kita? Orang-orang ini cukup untuk memungkinkan rencana kita dilaksanakan setidaknya 100 tahun sebelumnya. Orang kepercayaan itu berkata, tetapi di sisi lain, musuh seperti itu juga dapat menunda rencana kita selama 100 tahun lagi. Orang yang lebih tua mengangguk, itu saja. Jadi, apakah itu karena dendam kita atau karena rencana kita, Han Sanqian harus mati? Orang kepercayaan itu ingin menjawab, tetapi pada saat ini, dia tiba-tiba mengerutkan kening. Tetua, lihat. Saat dia melihat sekeliling, mata tetua itu melebar. Di lapangan, pemandangan yang sangat aneh tiba-tiba muncul. Para prajurit yang dengan panik menyerang Han Sanqian tiba-tiba jatuh secara massal seolah-olah tanah di bawah kaki mereka runtuh. Dan pelayanan semacam ini bukan hanya satu atau dua, tapi kelompok demi kelompok. Yang lebih mengerikan lagi adalah ini seperti wabah, dan kaki pasukan kita sendiri terus-menerus runtuh dan berjatuhan. Saat kita pertama kali melihatnya, hanya ada beberapa lusin orang, dan skalanya telah meningkat menjadi puluhan ribu dalam sekejap mata. Apa yang terjadi? Dengan tembok kota-kota Yetian sebagai batasnya, semua tanah di luar mulai runtuh. Jika runtuh dengan kecepatan seperti ini, puluhan ribu orang mungkin akan tertelan dalam sekejap dalam beberapa menit. Tetua, apa yang harus kita lakukan? Desak orang kepercayaan itu, membawa tetua yang juga linglung itu kembali ke dunia nyata. Runtuh. Sama sekali tidak ada kemungkinan terjadinya tanah longsor. Tempat di sini bukanlah tempat yang akan runtuh sama sekali. Terlebih lagi, bagaimana mungkin tidak ada yang runtuh secara kebetulan, tetapi runtuh di bawah kaki pasukan mereka. Tidak banyak kebetulan, hanya kebetulan yang disebabkan oleh manusia. Di mana pasukan Han Sanqian? Tanya sesepuh itu. Orang kepercayaannya sedikit mengernyit. Tetua, maksudmu? Mungkin anak buah Han Sanqian menyebabkan masalah. Benar. Jika dipikir-pikir, bukankah anak buah Han Sanqian melakukan benteng sebelumnya? Tetapi orang-orang dan kudanya sekarang melakukan perlawanan di 3 tembok lainnya. Saya tidak bisa mengatakan betapa sulitnya sekarang, tapi setidaknya tidak mungkin untuk melarikan diri. Orang tua itu berkata, serius. Serius. Tapi masalahnya bukan dia. Manusia dan kuda, siapa lagi yang bisa melakukannya? Bala bantuan, kata orang kepercayaan itu. Bala bantuan bahkan lebih mustahil. Jutaan pahlawan terdaftar di sini. Dia tidak hanya mengirim orang untuk mencari di belakang, tetapi masih ada berbagai lini pertahanan yang ada saat ini. Belum lagi bala bantuan, pasukan dalam jumlah besar, bahkan 1 atau 2 orang, mustahil untuk tidak ditemukan. Ya, kami memiliki garis pertahanan yang ketat hanya untuk khawatir tentang munculnya bala bantuan. Bagaimana Han Sanqian bisa membawa bala bantuan tanpa sepengetahuan kami? Penatua, mungkinkah Han Sanqian mengundang orang-orang dari kota Yetian? Pasukan kita tiba, Han Sanqian telah membayar orang-orang di kota untuk membangun benteng untuknya, mungkinkah? Ini memang kemungkinan tertinggi yang terlihat di permukaan. Hanya ada orang di kota Yetian. Tapi pikirkan baik-baik, ini tidak mungkin. Meskipun ada pekerja di kota Yetian, mereka hanyalah orang biasa. Dilihat dari tanah longsor yang terjadi saat ini, sangat mustahil bagi orang biasa untuk menggali area seluas itu meskipun mereka menggali siang dan malam sejak awal perang. Hingga saat ini. Terlebih lagi, sekarang dia ada di sini secara langsung, siapa yang berani membantu Han Sanqian secara terbuka? Oleh karena itu, kemungkinan yang paling mungkin telah dikesampingkan. Tapi bukan ini, dan bukan itu. Bagaimana kita bisa menjelaskan tanah longsor di lapangan? Bab 4827 Pukulan Besar. Para kroni tidak bisa mengerti, dan para tetua tercengang sejenak.
Namun tanah longsor masih terus berlanjut, dan korban jiwa terus bertambah. Jika terus berlanjut, ratusan ribu orang tersebut bisa hilang. Perintahkan garis depan untuk segera mundur. Pertempuran malam ini akan segera dibatalkan. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada akhir. Setelah mengatakan ini, si penatua kembali ke akunnya, dengan ekspresi yang sangat jelek di wajahnya. Ketika dia sampai di pintu, dia menoleh ke belakang. Insiden keruntuhan itu harus diselidiki dengan jelas. Saya tidak meminta Anda untuk menyelidiki dengan jelas kapan, tapi saya minta itu harus benar, dan kebohongan tidak akan ditoleransi. Keruntuhan kecil, sepertinya tidak menjadi masalah. Lubang-lubang yang besar tapi kemungkinan besar akan runtuh itu adalah tempat Anda dan saya akan dikuburkan. Saya mengerti. Dengan perintah tersebut, orang kepercayaan tidak berani mengabaikannya. Sama sekali dan buru-buru memerintahkan pasukannya untuk menarik pasukannya. VDW. Orang di kota Yetian hanya diam, tapi ini benar-benar bodoh. Pertempuran jelas sedang berlangsung, tapi mengapa pasukan pria berbaju hitam tiba-tiba mundur? Dan Anda harus tahu bahwa tidak ada orang lain yang menduduki posisi itu sekarang, hanya Han San Qian. Ratusan ribu orang menyerang satu orang, lalu tiba-tiba mundur di tengah penyerangan, semua orang akan tercengang. Apa yang terjadi? Pihak lain benar-benar menarik pasukannya. 3 tembok lainnya bisa hancur kapan saja. Hanya ada Han San Qian di depan ini. Selama dia mengerahkan sedikit kekuatan, kekalahan Han San Qian hanyalah sebuah masalah waktu. Ya, dan dengarkan baik-baik suara mundur. Itu sangat cemas dan diulang beberapa kali berturut-turut. Tampaknya situasinya sangat mendesak. Tapi yang saya tidak mengerti adalah, situasi apa yang bisa membuat mereka sangat cemas. Semua orang berkata sambil melihat ke arah langit, dia melihat bahwa hanya ada Han San Qian sendirian di langit. Melihat ke tanah lagi, ada banyak tanah longsor di tanah, dan tanah longsor tersebut tampaknya sangat dalam. Tampaknya tanahnya telah runtuh. Tanah di luar kota Yetian sangat tebal, dan dikelilingi oleh hutan. Tidak mungkin medan seperti itu runtuh. Iya, kota Yetian bahkan sempat terancam banjir dan gempa bumi beberapa tahun lalu. Namun, kota Yetian tetap tidak mengalami kerusakan apapun. Kenapa kali ini tiba-tiba runtuh tanpa bisa dijelaskan? Mungkinkah Han San Qian dan kelompoknya yang menjadi pelakunya? Orang yang bertarung. Kapan itu runtuh? Semuanya, lihat aku dan aku melihatmu, tapi hal semacam ini hanya pembicaraan. Seseorang memang bisa cukup kuat untuk menguasai gunung dan lautan, tapi agak tidak masuk akal untuk bertanya benda tebal seperti tanah langsung runtuh. Apakah ini bencana alam lagi? Kemungkinan ini jelas paling besar. Jika itu benar-benar bencana alam, maka keberuntungan Han San Qian terlalu bagus, bukan? Tuhan datang membantunya setelah pertempuran seperti itu. Nenek, bencana alam seperti ini mungkin tidak akan terjadi selama 100 tahun. Ya, tidak, mungkin tidak selama ribuan tahun. Lagi pula, situasi seperti ini belum pernah terjadi dalam sejarah kota Yetian selama bertahun-tahun. Han San Qian sangat beruntung. Oh, ini adalah takdir, beberapa orang dilahirkan dengan itu. Semoga beruntung, tidak ada yang bisa kita lakukan. Pernahkah Anda mendengar bahwa Han San Qian memegang kapak pangu di tangannya? Apakah kita perlu mengatakan lebih banyak tentang apa itu kapak pangu? Tapi orang ini mendapatkannya segera setelah dia datang. Dengan siapa kamu akan berbicara? Berapa banyak orang yang menghabiskan seluruh hidup mereka dan bahkan beberapa keluarga menghabiskan beberapa seumur hidup tidak dapat menemukannya. Hidup itu baik. Awalnya, Han San Qian tidak akan bisa melarikan diri malam ini, tapi sekarang sepertinya dia bisa bertahan 1 hari lagi. Dalam pengepungan skala besar seperti ini, akan menjadi suatu kehormatan baginya untuk bertahan selama 1 jam lagi, apalagi 1 hari lagi. Mendengarkan orang-orang di luar membicarakannya, Luo Yuan tersenyum lembut. Luo Yinger tiba-tiba mengerti dan berkata, "Ayah, menurutmu ini bukan bencana alam?" Tentu saja aku percaya pada bencana alam, tapi aku juga percaya bahwa hal-hal ini bisa menjadi pelengkap, dan jarang terjadi. Untuk memberikan bantuan di salju. Selain itu, apakah menurut Anda Chen Jun, lawan dengan jutaan dolar, akankah Anda tidak mempertimbangkan hal ini? Dan, apakah ini benar-benar suatu kebetulan? Tetapi ayah, kemungkinan lain. Tidak bagus. Tidak. Luo Jin menggelengkan kepalanya. Yinger, apakah kamu masih ingat, Han San Qian pernah datang ke rumahku sebelumnya? Ayah, maksudmu? Bab 4828 Wawasan. Meminjam makanan. Sejak pertempuran dimulai, Han San Qian hampir tidak pernah keluar dari restoran. Satu-satunya saat Han San Qian pergi ke mansion untuk meminjam makanan dan membeli benih secara pribadi.
Meskipun ini bukan masalah besar, karena agak aneh, hal ini tentu saja mengesankan. Benar. Luo Jin mengangguk, berdasarkan tebakan kami saat itu, pasukan Han Sanqian seharusnya tidak terlihat kekurangan makanan. Hampir semua dari kami dapat melihat ini. Tetapi pada saat itu, kami semua berpikir, Han Sanqian menginginkan begitu banyak biji-bijian dan benih. Sepertinya dia lebih ingin melarikan diri dan meninggalkan jalan keluar untuk dirinya sendiri. Tapi sekarang, jika dipikir-pikir dengan hati-hati, apakah ada kemungkinan lain? Jika tidak melarikan diri, maka itu perlu untuk melarikan diri. Hanya ada satu kemungkinan untuk begitu banyak makanan. Ayah, maksudmu, Han Sanqian ingin menyediakan makanan untuk bala bantuannya. Jadi, itu bukan bencana alam, tapi bencana buatan manusia. Luo Jin mengangguk dengan berat, meskipun sulit untuk dibayangkan, kenapa tidak mungkin. Apa? Lagi pula, saya benar-benar tidak percaya ini adalah bencana alam. Apakah ada kebetulan seperti itu di dunia? Dia, Han Sanqian, sedang menghadapi momen paling berbahaya, tetapi Tuhan baru saja membantunya. Jika dia mau tidur pasti ada yang langsung kasih dia bantal. Aku sungguh tidak percaya. Meski sulit dipercaya, perkataan ayahku bukannya tidak masuk akal. VODTW. Lah. Tapi ayah, saya tidak melihat bala bantuan apapun dari Han Sanqian, kata Luo Yinger. Luo Jin melambaikan tangannya, bukankah normal jika kamu tidak bisa melihatnya? Hanya karena kamu tidak bisa melihatnya bukan berarti itu tidak ada, kan? Memikirkannya dari sudut pandang lain, jika kita bisa mendeteksinya dengan mudah, lalu apakah penguatan ini dihitung sebagai penguatan? Ya, pasukan musuh sangat banyak, dan serangan mereka selalu didasarkan pada penyelidikan, dan mereka secara bertahap meningkatkan serangannya. Apa artinya ini? Hal ini menunjukkan bahwa musuh mencari stabilitas, bukan kemajuan perdagangan. Jadi, untuk mencapai stabilitas, kota Yetian harus dikelilingi oleh air, dan akan sulit bagi siapapun untuk masuk, apalagi tanpa sepengetahuan musuh. Oleh karena itu, yang ada hanyalah bala bantuan yang tidak terlihat. Hanya dengan begitu dukungan dapat diberikan. Benar-benar di tempatnya. Tapi ayah, bala bantuan macam apa yang bisa kita gunakan tanpa ketahuan? Tahukah kamu, orang-orang berbaju hitam itu sudah cukup ilusi. Han Sanqian, adakah cara untuk menjadi lebih hantu dari mereka? Kata Luo Yinger anehnya. Luo Jin menggelengkan kepalanya, dalam hal ini, saya juga tidak yakin. Toh terus terang saja, sampai saat ini dugaan kita tentang bala bantuan hanyalah pikiran kita saja, apakah itu benar-benar ada? Kita hanya bingung. Luo Yinger mengangguk, apa yang dikatakan ayahnya memang benar. Tapi, Yinger, kamu tidak perlu khawatir. Bagi Han Sanqian, pertempuran ini seharusnya baru saja dimulai, dan kesenangan belum datang. Kami penonton cukup mengikuti protagonis dan perlahan-lahan memasuki permainan. Betapapun misteriusnya tabir itu, dengan sendirinya akan tersingkap saat sampai di atas panggung. Apa gunanya kita naik ke panggung untuk mengangkatnya? Luo Yinger sedikit mengangguk ketika dia mendengar kata-kata ayahnya. Apa yang dikatakan ayahnya memang masuk akal. Ketika peran yang seharusnya muncul dalam drama itu tercapai, wajar baginya untuk tampil di atas panggung. Namun, apa bedanya? Dari masa lalu adalah saat ini lagi pula, mereka sangat menantikan kelanjutan dari pertunjukan bagus ini. Laporkan. Pasukan musuh mundur, terutama dari depan, dan sejumlah besar pasukan mundur sepenuhnya. Di tempat Scar, mata-mata juga melaporkan kembali ke masa lalu. Scar mengangkat matanya dan melihat ke langit. Malam adalah saat yang paling gelap. Seperti yang dikatakan Han Sanqian, larut malam adalah waktu untuk merayakannya. Ya, Tuhan, pemimpin aliansi sungguh luar biasa, bisakah dia melakukan ini? Bisakah seseorang memberitahuku apa yang sedang terjadi? Lagi pula, aku juga ikut serta dalam perang. Kenapa? Kenapa aku tidak tahu apa yang terjadi? Mengapa musuh mundur? Mengapa bagian depannya roboh? Berdasarkan apa yang Scar ketahui, meskipun dia memang mengirim orang untuk melakukan benteng di depan, luasnya benteng tersebut dibandingkan dengan luas tanah sebenarnya hanya setetes air di ember. Jelas mustahil untuk dibuat. Tanah runtuh dengan itu. Cerita malam. Mungkinkah pemimpin aliansi kita masih seorang penipu? Bisakah Anda menghitung akan terjadi longsor malam ini? Menyentuh kepalanya, Scar menjadi semakin tertekan saat memikirkannya, dan kemudian memerintahkan, kemarilah, bawakan aku anggur, aku ingin merayakannya, omong-omong. Aku ingin bertanya kepada pemimpin kita, apa itu terjadi? Nenek, ini aneh sekali. Setelah mengatakan itu, Scar membawa anggur dan berjalan menuju tembok depan kota. Bab 4829 kursi tambahan. Pei Mu tetap diam,
Tapi dia memiliki banyak pertanyaan di benaknya seperti orang lain, jadi dia mengikuti Scar sepanjang jalan. Di dua sisi lainnya, Pei Yuan dan Hai Jin secara alami tidak puas dengan ketinggalan. Mereka mulai dari tempat masing-masing hampir bersamaan dan berkumpul ke arah depan. Hanya dalam beberapa menit, keempat orang itu sudah sampai di depan. Sepanjang jalan, mereka dapat melihat dengan jelas bahwa semua orang di kota memandang mereka dengan mata yang sangat rumit. Tentu saja, ini tidak bisa dimengerti, lagi pula, bahkan mereka sendiri pun seperti ini. Di depan tembok kota, banyak orang berkumpul di sana. Bagi mereka, masing-masing dari mereka memiliki banyak hal untuk dikatakan kepada Han Sanqian, tetapi saat ini, Han Sanqian hanya berdiri dengan tenang di tembok kota tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Dia memunggungi mereka, dan semua orang tidak berani mengucapkan sepatah kata pun, mereka hanya bisa berkumpul, menunjuk, dan berdiskusi secara pribadi. Begitu keempat bekas luka itu tiba, semua orang segera menyingkir. Dalam pertempuran di luar kota, Scar dan yang lainnya telah mendapatkan rasa hormat semua orang. Sekarang, Han Sanqian tiba-tiba mundur dari musuh. Tentu saja, Scar dan yang lainnya mendapat perhatian dan rasa hormat yang berbeda dari orang lain. Mereka berempat saling memandang lalu naik ke tembok kota. Foto. La. Pemimpin. Tuan. Kata mereka berempat. Han Sanqian tersenyum tipis, mengembun, dan berkata, apakah kamu di sini? Pemimpin, apakah kamu terlalu hebat? Kamu mempertahankan kota sendirian, tapi berakhir dengan sekelompok orang di sisi lain. Semuanya dikalahkan olehmu. Ya, pemimpin aliansi, bisakah kamu memberitahu kami, bagaimana? Bagaimana kamu melakukan ini? Mungkinkah tanah longsor menjadi bencana alam, kan? Kamu bukan seorang peramal di dunia ini, bagaimana bisa kamu menjadi seperti itu? Apakah kamu tahu secara akurat bahwa hal seperti ini akan terjadi malam ini? Tuan, jangan terlalu tertutup, beritahu kami saja. Han Sanqian berbalik, melirik keempat orang yang sedang menatapnya, dan berkata, bagaimana menurutmu? Tahukah kamu? Mereka berempat mengangguk. Han Sanqian melirik anggur di tangan Scar, bukan tidak mungkin untuk ingin tahu, tetapi jika Anda hanya ingin mengeluarkan anggur dari mulut orang, Anda mungkin terlalu pelit. Sial. Scar segera mengerti, Aku akan segera pergi ke restoran. Pesanlah meja dengan makanan dan anggur enak. Setelah mengatakan itu, Dao Scar pergi melakukannya. Han Sanqian tersenyum dan menatap Hai Jin, mengapa kamu masih berdiri di sana? Ayo pergi. Mereka bertiga tertawa dan mengikuti Han Sanqian menuju restoran. Begitu mereka turun dari tembok kota, para penonton di bawah dengan cepat berkumpul. Namun, kelompok orang ini masih sangat takut pada Han Sanqian, dan mereka semua ketika mereka tiba, mereka tidak berani mengatakan sepatah kata pun. Semua orang tercekat di tenggorokan mereka. Han Sanqian berhenti dan melirik ke semua orang, semuanya, apa, ada yang ingin kamu katakan? Pasti. Ada beberapa, tetapi ketika Han Sanqian melihat sekelompok orang, tidak ada yang berani berbicara dengan mereka untuk sementara waktu, dan kepala mereka menggeleng liar seperti mainan kerincingan. Siapa yang berani menciptakan dewa yang begitu agung di hadapannya? Waktu. Han Sanqian menggelengkan kepalanya dan tersenyum pahit, saya tidak memakan orang, mengapa kamu melakukan ini? Sebelumnya, apakah Anda memarahi atau mengejek saya, bukankah saya kehilangan kesabaran? Sial, itu karena mereka tidak tahu identitasmu. Sekarang semua orang sudah mengetahuinya, siapa yang berani menyentuh alis mereka? Mereka bukan sekelompok pria berbaju hitam di luar, mereka tidak akan menyebabkan kematian. Kuncinya ya, kalaupun bisa, maka mereka tidak berani. Kalaupun dipukul sampai babak belur, kamu tidak tahan. Oke, karena kamu tidak bertanya, itu saja itu. Aku juga tahu apa yang ingin kamu tanyakan, tapi, sekarang bukan waktunya membicarakan hal ini. Aku, Han Sanqian, hanya bisa mengatakan satu hal. Mereka adalah orang-orang yang tinggal di kota Yetian. Saya akan menjaga Anda tetap aman. Hari ini hanyalah hidangan pembuka untuk memberikan kepastian kepada semua orang. Oke, ini sudah larut. Ayo kita tidur lebih awal. Setelah mengucapkan selamat tinggal kepada semua orang, Han Sanqian terus berjalan menuju restoran, ditemani oleh Hai Jin dan 3 lainnya. Tidak lama kemudian, di ruang pribadi restoran, hidangan disiapkan dan anggur disajikan. Han Sanqian kian mengangkat gelasnya, kalian berempat, saya tidak akan berkata apa-apa lagi, angkat saja gelasmu. Kalian berempat menatapku, aku melihatmu, dan dengan cepat mengangkat gelas anggurmu, tetapi mata mereka tertuju pada kursi tambahan. Bab 4830 Pahlawan Sejati. Aku berkata, pemimpin, kapan nyonya akan tiba?
Bukankah terlalu berlebihan bagi kita untuk mulai minum tanpa menunggunya? Scar mengangkat gelasnya, tapi tidak meminumnya. Sebaliknya, dia berdiri di sana, memegang gelas itu. Pei Yuan juga mengangguk, "Ya, Tuan, di mana Nyonya?" Pei Mu berkata, "Malam ini kita untuk sementara meraih kemenangan besar. Jika Tuan tidak ada di sini, bagaimana kita bisa minum dulu?" Han Sanqian tersenyum, "Kami ada 5 pria dewasa sedang minum, mengapa kamu meminta istrimu melakukan ini?" Dengan satu kalimat, keempat pasang mata tercengang. Apa artinya? Bukankah ini kursi milik Su Yingxia? ODT. Lah. Lalu siapa lagi yang mau datang ke kamar pribadi ini untuk minum bersama mereka? Setelah memikirkannya, mereka berempat tidak dapat menemukan alasannya. Hadiah Lungong, hanya mereka berempat yang memenuhi syarat untuk melakukannya di babak ini. Toh, dalam menghadapi perang, mereka berempat selalu memimpin dan tak pernah mundur. Tak berlebihan jika dikatakan mereka berempat menjadi yang pertama mampu bertahan hingga saat ini. Jadi, permasalahan muncul di sini. Karena tidak ada seorang pun yang dapat menandingi mereka, maka tidak ada seorang pun yang memenuhi syarat untuk duduk bersama mereka dalam hal prestasi. Hanya status yang tersisa. Namun dari segi status, mereka berempat juga merupakan jenderal, 2 eksekutif, dan 2 magang. Bisa dikatakan mereka saat ini berada di bawah Han Sanqian dan di atas yang lain. Selain Su Yingxia, mereka berempat tidak bisa memikirkan kemungkinan lain. Pemimpin, dengan segala hormat, siapa lagi yang bisa masuk ke sini kecuali istri pemimpin sekutu yang memenuhi syarat? Anda tidak mengundang penguasa kota Yetian, Luo Jin, bukan? Meskipun dia memang membantu kami beberapa, tetapi, dalam analisis terakhir, dia hanya bias terhadap kami demi keuntungannya sendiri. Meskipun dia memiliki prestasi, dia tidak sebaik saudara-saudara di resimen kavaleri. Pei Yuan juga mengangguk, "Ya, bahkan jika dia bisa masuk jika Anda duduk di sini, siapa dari resimen kavaleri yang tidak bisa masuk? Bukannya kami memveto keputusan Anda, Tuan, tapi ini masih masa perang. Meskipun kami memiliki kemenangan kecil, kami masih perlu melanjutkan pertempuran. Oleh karena itu, kecil kita bukan tidak mungkin untuk merayakannya, tetapi perasaan resimen kavaleri juga harus dipertimbangkan." Han Sanqian pasti bisa memahami kata-kata Pei Yuan. Banyak saudara dari resimen kavaleri yang masih mempertahankan kota. Mereka memahami bahwa para eksekutif berkumpul untuk merayakannya, tetapi jika orang luar pun dapat berpartisipasi, bagaimana perasaan mereka di dalam? Saya khawatir, tidak ada yang bahagia, bukan? Han Sanqian melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Oke, jangan katakan apa-apa lagi. Apakah menurutmu aku, Han Sanqian, adalah orang yang tidak memiliki ketajaman? Karena saya berani mengatur posisi ini, maka wajar saja artinya, seseorang bisa memenuhi syarat untuk duduk di sini. Tapi sekarang bukan waktunya, ayo minum dulu." Setelah mengatakan ini, Han Sanqian langsung mulai minum. Scar menggaruk dahinya, benar-benar seperti biksu Zhang Er yang kebingungan. Apa yang sedang terjadi? Mereka memang memenuhi syarat untuk datang, tapi masih harus menunggu, mereka benar-benar tidak tahu siapa dalangnya. Namun, melihat Han Sanqian sudah mulai minum, mereka berempat mengangkat gelas anggurnya dan melanjutkan makan dan minum bersama Han Sanqian. Namun yang membuat beberapa orang semakin tertekan adalah waktu minum berikutnya berlangsung kurang lebih 1 jam. Namun sejak jam tersebut, belum lagi tamunya sudah datang atau belum, mereka hanya ingin tahu apa yang terjadi malam ini. Han Sanqian tetap diam. Akhirnya, mungkin mereka mendapatkan keberanian setelah beberapa gelas anggur, atau mungkin keingintahuan mereka benar-benar membingungkan mereka. Di bawah tatapan 3 orang lainnya, Scar angkat bicara, "Pemimpin, ada banyak hal yang harus kita ngobrol nanti. Waktunya, ketika perang sudah berakhir, aku tidak akan mengatakan apapun bahkan jika kamu membiarkan kami berbicara denganmu selama beberapa hari dan malam. Tapi sekarang, bisakah kamu?" Han Sanqian berpura-pura bodoh dan berkata, "Bisakah kamu melakukan sesuatu?" "Oh, tahukah kamu apa yang aku tanyakan?" "Aku tidak tahu apa yang ingin kamu tanyakan." Han Sanqian sedang dalam suasana hati yang baik dan bahkan membuat lelucon tentang Scar. "Oh, itu tanah longsor. Kenapa tiba-tiba runtuh? Jangan membodohiku dengan bencana alam. Ini tidak mungkin. Aku bukan anak berusia 3 tahun, jadi jangan coba-coba membodohiku." Han Sanqian tersenyum, "Saya tidak pernah bermaksud menipu Anda, tetapi tidak ada gunanya Anda menanyakan pertanyaan ini kepada saya, karena bukan saya yang melakukannya. Bukan kamu. Siapa itu? Ini. Dia, silakan bertanya sendiri."